Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bi ni'matillah wa bi ni'mati min ummati Rasulillah wa bi ni'mati min jami'ah nadatul ulama. Amin ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Semoga senantiasa sehat walafiat. Kembali kami menyapa Anda di Huja Aswaja. Saya Adi Prasetyo, hari ini 6 Mei 2024 dan kita akan membahas tentang pentingkah walimatul haji itu. Dan oleh karena itu kita hari ini sudah tergabung atau sudah hadir sebagai narasumber kita. Beliau Ustadz Haji Abdul Qadir Makhrus MPDI, Tip Aswaja NU Center PBNU Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siaran yang kedua di masih masuk bulan Syawal ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Karena Senin kemarin saya masih belum masuk nih. Oleh karena itu pemirsa, baru pertama ini. Baru pertama. Mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh pecinta Huja Aswaja dimanapun Anda berada, juga buat Ustadz. Alhamdulillah, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Amin, amin, amin. Wa ja'alana wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin wa antum kullu amin bi khair. Amin, amin. Baik Ustadz, biasanya nih kalau bulan-bulan setelah Syawal itu masuknya adalah bulan-bulannya menjelang bulan haji ya, dan di situ biasanya juga banyak sekali dulur-dulur memperingati atau membuat kegiatan semacam walimahan itu tentang haji, persiapan untuk tasyakuran untuk berangkat haji. Nah, sebetulnya pengen tahu juga nih Ustadz, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan walimah tul haji? Pengertian walimah itu ya. Walimah. Baiklah, sebetulnya kita masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang senang walimah. Senang. Apa walimah nah, itu? Walimah itu kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, bancaan. Oh, bancaan. Selamatan. Syukuran. Itu walimah. Dalam fikih Islam, ya, dalam fikih Islam ada 6 istilah yang dipakai untuk mengistilahkan makanan-makanan yang disajikan dalam undangan bancaan itu ya. Ada namanya walimatul urs. Walimatul urus. Walimatul urs. Walimatul urs itu makanan atau undangan bancaan yang disiapkan untuk selamatan kemanten. Selamatan kemanten. Ya, walimatul urus. Kemudian yang kedua, Ustaz, dalam kitab Al-Majmu' ya. Yang kedua ada istilah al-khursi. Apa itu al-khursi? Al-khursi itu adalah walimatul wiladah. Walimatul wiladah. Selamatan kelahiran. Kelahiran. Baik. Yang biasanya dibersamakan dengan akikoh, Ustaz ya. Beda Ustaz ya, akikoh sama walimatul. Akikoh itu kan menyembelih kambing. Sekaligus sebagai walimatul wiladah, selamatan kelahiran, ya, bancaan kelahiran. Baik. Kemudian yang ketiga ada namanya al-i'dzar. Apa itu? Walimatul khitan, walimah bancaan untuk syukuran khitan. Anak yang disunat, Ustaz. Disunat, disembelih di bagian tertentu. Ya. Bisa aja ini Ustaz. Jadi itu khitan namanya. Kemudian ada namanya wakirah. Wakirah itu adalah walimah selamatan yang dilakukan, kalau orang Jawa bilang selamatan sepasar. Wakirah, selamatan sepasar. Orang habis menikah 2 hari, 3 hari atau berapa hari setelah menikah itu biasanya bancaan. Katanya sepasar. Apa itu sebetulnya? Selamatan setelah membangun hubungan suami istri. Itu namanya wakirah. Baik. Kemudian yang keempat, yang keberapa ini namanya an-naqi'ah. Naqi'ah ini adalah walimatus safar. Walimatus safar. Selamatan yang dilakukan ketika orang datang bepergian, datang haji, datang umroh, datang dari mana, dari bepergian jauh, itu namanya naqi'ah.
Yang terakhir, ma'dabah atau ma'dubah adalah selamatan yang sifatnya bebas. Pokok punya rezeki, punya kelebihan harta, Pokoknya lalu ingin bagi-bagilah, Ustaz, ya. banjaan, ingin selamatan, itu namanya ma'dabah Baik. atau ma'dubah. Itu ada 6 macam-macam istilah selamatan. Bagaimana terkait dengan selamatan haji? Walimatul haji. Walimatul haj atau walimatus safar. Ada orang yang mengistilahkan walimatus safar, ada orang yang mengistilahkan walimatul haji, selamatan haji. Jadi intinya begini, bahwa orang yang hendak melaksanakan ibadah haji itu kan orang yang akan bepergian jauh, Ustaz. Terutama Betul. kita, Nggih, nggih. bangsa Indonesia, warga masyarakat Indonesia yang akan menjalankan ibadah haji adalah mereka yang akan pergi jauh dari Indonesia ke Arab Saudi sana. Dan tak tanggung-tanggung kalau haji sampai 40 hari yang reguler itu. Maka ketika kita mau menjalankan ibadah haji itu, salah satu hal penting yang seharusnya kita laksanakan dan memang dianjurkan itu untuk dilaksanakan. Wa yuwaddi'u rufaqa'ahu al-muqimin. Ya. Wa yuwaddi'u rufaqa'ahu al-muqimin wa ikhwanahu wa jiranahu fayuwaddi'uhum wa yaltamisu ad'iyatahum. Jadi ketika kita hendak menjalankan ibadah haji, sekaligus kita mau bepergian jauh, kita dianjurkan untuk pamitan, Ustaz. Okay. Pamitan ke tetangga, pamitan kepada saudara, pada tetangga, pada sejawat. Kita itu dianjurkan pamitan. Sebagaimana sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang kepada Rasulullah, dia matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni uridu safaran fazawwidni. Rasul, saya ingin bepergian, Rasul. Fazawwidni, beri aku bekal, Rasul. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan sahabat itu, zawwadakallahu taqwa, mudah-mudahan Allah memberikan ketakwaan kepada kamu sebagai bekal perjalanan kamu. Lalu sahabat itu matur lagi kepada Rasul, zidni, tambahi Rasul, tambahi Rasul. Jadi didoakan zawwadakallahu taqwa, dia minta lagi zidni, tambahi Rasul. Ghafara dzambaka, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami. Kala sahabat itu bilang, matur lagi pada Rasulullah, zidni bi abi anta wa ummi, tambahi Rasul. Akhirnya Rasulullah mendoakan lagi, wa yassara laka haitsuma kuntah, semoga Allah memudahkan kamu dimanapun kamu berada. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita ketika hendak bepergian itu sesuai dengan apa yang ada dalam hadis ini, kita dianjurkan pamitan, meminta doa pada saudara, pada tetangga, pada sejawat. Makanya jamaah haji Indonesia, saudara-saudara kita yang hendak mau menjalankan ibadah haji itu, Masya Allah, ketika mau berangkat, mereka undang mereka itu. Mereka undang. Makan-makan Iya. bareng. Mereka undang, Alhamdulillah. Yang pertama, syukuran, ngaji bersama, kemudian doa. Setelah itu, setelah doa, pamitan, baru makan-makan atau makan bersama. Jadi intinya sebetulnya ya, sesuai dengan sunnah itu tadi, mereka syukuran sebelum keberangkatan itu intinya adalah untuk pamitan. Wada, untuk pamitan. Sekaligus untuk meminta doa. Karena itu memang yang dianjurkan. Ketika kita hendak bepergian, lebih-lebih kita bepergian haji, bepergian umrah, bepergian untuk ibadah yang sungguh luar biasa, yang dianjurkan sesuai apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, wa yuwaddi'u rufaqa'ahu al-muqimin
wa ikhwanahu yatahum. Dianjurkan untuk pamitan dan memohon doa pada saudara, sahabat, dan tetangga. Agar lebih praktis, tidak datang ke rumah mereka masing-masing satu persatu, dikumpulkanlah mereka, diundanglah mereka, diadakan acara makan-makan. Intinya itu adalah pamitan. Memohon doa keselamatan. Baik. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran. Itu. Baik, Ustadz, ini ada yang tanya juga nih. Biasanya kan kalau sekarang nih banyak orang diajak makan-makan. Dulu kalau waktu zaman Kanjeng Nabi, apakah ketika walimahan itu juga sama manggil tetangga, saudara, kerabat, sahabat untuk datang, ayo kumpul-kumpul makan-makan, doain saya mau haji gitu. Apakah juga seperti itu, Ustaz? Subhanallah. Jadi istilah walimatul hajj ini tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Ustaz, ada yang bilang, wah berarti walimahan itu bid'ah. Ini yang maksud saya, yang ingin saya luruskan dalam momentum ini adalah bahwa walimatul hajj yang diadakan sebelum keberangkatan itu pada hakikatnya adalah mereka mengundang tetangga, saudara, sahabat dalam rangka syukuran haji. Tujuannya untuk pamitan dan tujuannya untuk meminta doa sesuai hadis yang sudah saya bacakan tadi itu. Jadi kita ketika hendak bepergian jauh datang minta doa agar diberi keselamatan. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ini walimatul hajj itu bukan mohon maaf. Dulu di zaman Rasulullah ketika mau berangkat haji, Rasulullah itu selamatan duluan, beleudus dulu. Tidak seperti itu yang dimaksudkan. Ini adalah walimah sekedar untuk pamitan dan memohon doa keselamatan saja. Itu yang walimah sebelum keberangkatan. Ada nanti walimah setelah sepulang pelaksanaan ibadah haji. Ini Ustaz, apa perbedaannya walimah di sebelum berangkat haji atau berangkat umroh, walimatul syafar, sama setelah kepulangan dari duanya itu, Ustaz? Iya. Apa bedanya nih, Ustaz? Jadi kalau yang walimah sebelum kita berangkat, sesuai yang saya sampaikan tadi, itu adalah hanya buat undangan untuk pamitan. Untuk pamitan sekaligus memohon doa keselamatan. Sementara walimah yang dilaksanakan ketika kedatangan, Masya Allah, ketika kita datang dari haji atau kita datang dari umrah, kita menjalankan walimah, itu yang disebut dengan walimatus safar. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan itu ditulis di dalam kitab Sahihul Bukhari, ya. Dalam kitab Sahihul Bukhari dijelaskan lamma qadimal Madinatah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, saya baca di syarahnya min ghazwati Tabuk, dari perang Tabuk. Jadi dari Madinah ke Tabuk itu perjalanan yang sangat panjang. Ratusan kilometer. Jadi nanti bisa dicek di map perjalanan yang sepanjang. Lamma qadimal Madinah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tiba di Madinah dari perjalanan yang sangat panjang dari Tabuk, nahara jazuran au baqar. Kemudian menyembelih selamatan setelah keberangkatan. Setelah kita datang dari bepergian jauh,
Nah, di mana makanan yang disajikan itu dalam fikih disebut dengan an-naqiyah. Makanan selamatan yang dibikin untuk tamu undangan. Karena kita baru datang dari beberapa. Itu baru namanya walimatus safar. Jadi walimatus safar itu bukan walimah yang dilakukan sebelum keberangkatan, bukan. Walimatus safar itu adalah walimah yang dilakukan setibanya di rumah, sepulangnya dari pelaksanaan ibadah haji, datang di rumah, kita baru mengadakan walimatus safar. Itu namanya walimatus safar. Kalau kita belum berangkat, bukan walimatus safar. Apa itu? Pamitan dan meminta doa keselamatan. Cuma sudah kadung salah kaprah, semua disebut dengan gitu, walimah. Kumpul walimahan lah itu namanya. Walimah apa walimah umroh? Makanya Masya Allah, di dalam fikih Islam, ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Majmu', ya, bahwa selamatan yang sifatnya bebas, selamatan yang sifatnya bebas umum, pokoknya makan-makan apa, pokoknya dapat rezeki makan-makan, itu namanya ma'dalah atau ma'dubah. Makanan yang disajikan untuk syukuran secara bebas. Ustaz, kalau haji itu kan ada gelarnya H. Kalau umroh nggak ada ya? Jadi diadakan aja Ustaz. HM ya, haji umroh gitu ya. Sebab beliau ini hampir setiap bulan nih berangkat, Masya Allah, subhanallah. Ustaz, saya mau tanya nih, seberapa pentingkah walimahan kita lakukan ini? Baik, jadi kenapa ada walimahan? Satu, ya, walimah ini adalah sunnah. Sunnah. Kenapa dianjurkan kita walimahan? Ini saya baca di dalam kitab Majmu'. Wa yustahabbu ma siwal walimah lima fiha min idhari ni'amillahi wasyukri 'alaiha waqtisabil ajri wal mahabbah. Jadi orang mengadakan walimatus safar atau orang mengadakan walimatul hajj yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kalau sebelum itu intinya adalah pamitan dan meminta doa. Tapi tetap mereka mengadakan walimahan, makan-makan. Kalau sesudah itu tadi sudah saya sampaikan namanya walimatus safar. Seberapa penting kita walimahan itu? Jadi walimahan itu intinya adalah izhar ni'amillahi wa syukri 'alaiha. Menampakkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini saya dapat anugerah Allah. Saya dapat kenikmatan dari Allah. Dan kenikmatan yang sungguh luar biasa itu kenikmatan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Masya Allah, sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, wa amma bini'mati rabbika fahaddis. Jadi kita syukuran itu, kita walimahan itu untuk menampakkan nikmat Allah. Tahaddus bin ni'mah. Sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan waqtisabil ajri. Di samping juga kita agar dapat pahalanya sedekah. Wal mahabbah. Untuk membangun rasa saling cinta. Saling kasih. Antar saudara, antar tetangga, antar sesama. Itu yang pertama. Terkait dengan mengapa kita walimahan. Kita tampakkan ini nikmat Allah bisa haji ini. Ini nikmat Allah dapat rezeki untuk berpergi haji ini. Kita tampakkan itu. Dan kita sampaikan pada saudara kita. Ini nikmat Allah sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka siapa yang memberi, berbagi.
Termasuk kita berbagi di saat walimah, Masya Allah. Masya Allah. Itu kan pasti kan Ustaz ya? Nggih. Namanya walimah kan pasti ada berbaginya kan Bagi-bagi, Ustaz. nggih. Masya Allah, ada bagi-bagi berkat, ada makan-makan, ada Bagi-bagi semuanya doa. lah. Masya Allah. Bahkan kalau mungkin Ustadz Adi yang diundang sebagai penceramah, ada bagi-bagi amplop juga Bagi itu amplop, Ustaz. Masya Allah. Nggih. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah ya Ustaz ya. La haula wa la quwata illa billah. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Maka siapa yang berbagi, wattaqa dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, membenarkan, meyakini balasan terbaik dari Allah, fasanu yassiruhu lil yusra. Janji Allah, kami akan mudahkan dia lil yusra, pada surga. Ada yang memaknai surga, ya ada yang memaknai kebaikan. Makna harfiahnya adalah kemudahan. Artinya dengan syukuran haji ini harapan besarnya adalah Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan kelancaran. Syukur-syukur Allah memberikan kebaikan, hajinya menjadi haji mabrur, umrahnya menjadi umrah yang diridhoi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya syukuran haji. Apalagi itu bagi kita yang menjalankannya sebelum haji. Seberapa penting? Sangat penting. Apa itu? Doa. Doanya saudara, doanya tetangga, doanya sahabat. Itu yang Masya Allah. Kalau yang kita undang 40 orang, kita pernah ngaji Fathul Qorib itu Ustaz ya. Ya kalau kita ngundang 40 orang, maka satu di antara 40 itu ada orang yang dicintai oleh Allah, doanya yang diijabah oleh Allah. Disebut dengan wali ya Ustaz, wali Allah. Ada orang yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita tahu Ustaz, syukuran haji itu yang diundang ratusan kan Ustaz ya. Betul, ada yang sampai 300, 400 orang. Nah, kalau kita ngadakan selamatan seperti itu, Masya Allah, pasti di antara mereka ada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memudahkan perjalanan kita menjadi lancar, menjadi mudah, menjadi gampang, dan sekali lagi hajinya jadi mabrur dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berkah doa sahabat, saudara dan tetangga. Baik, nah pemirsa, ini artinya walimahan adalah salah satu kesunahan yang dianjurkan agar kita membagi kenikmatan tahadus binikmah kepada saudara kita, sanak famili kita, tetangga kita. Nah Ustadz, hal itu berbeda lagi kalau sekarang ini lagi musim nih saling adu, saling adu bawaannya, cor-coran gitu sekarang bahasa Jawanya. Nah, yang semacam ini bagaimana Ustadz? Tapi kita tahan dulu Ustadz. Ada yang sudah masuk lewat jalur line interaktif kita di pertanyaan kita pada sore hari ini Ustadz tentang penting walimatul haji. Assalamualaikum Ustadz. Apakah boleh kalau kita tidak mengadakan tasyakuran berangkat haji, namun saya hanya pamit dan minta doa kepada saudara-saudara dekat dengan mengunjungi rumah masing-masing? Nah ini tadi yang mau saya tanyakan Ustadz, apakah boleh kita tidak menghadirkan karena mungkin Ustadz ya, kita juga tidak tahu namanya orang ya, ada terbengkalai masalah dana juga, atau mungkin karena kesibukan waktu, jadi tidak bisa membuat acara seperti itu, bisanya mepet-mepet, atau lupa barangkali sudah waktunya, udah dekat mau berangkat, belum sempat bikin acara-acara, akhirnya datanglah ke rumahnya saudara tetangga masing-masing. Nah yang semacam ini bagaimana Ustadz? Sebetulnya ajarannya memang seperti itu. Yang seperti ini. Sebetulnya datang seperti ke satu-satu ke tempatnya, Masya Allah. Pamitan, minta doa, sebetulnya seperti itu. Bukan buka terop lalu beleh sapi. Cor-coran, sapi. Itu nanti buka teropnya, beleh sapi atau beleh kambing itu nanti setelah pulangnya dari pelaksanaan ibadah haji. Namanya walimatus safar. Jadi selamatan sepulang ibadah haji itu sebetulnya sunnahnya memang nanti setelah pulang. Kita itu ngapunten, sampun kadung salah kaprah. Syukuran ditaruh di awal. Sesungguhnya yang baik tuntunannya sebagaimana yang saya baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Gimana kalau kita mau pergi menjalankan ibadah haji itu? Pamitan pada teman, sahabat,
tetangga, saudara. Kalaupun mungkin tidak datang ke rumahnya, zaman sekarang bisa telepon, bisa WhatsApp, lebih-lebih datang ke rumahnya, Masya Allah, pamit. Itu sebetulnya yang dianjurkan. Ya, Itu sebetulnya ajarannya. Karena selamatan itu ajarannya nanti setelah pulang. Cuma orang Indonesia, orang kado. Jawa, ngapunten, supaya praktis, mudah, gampang, akhirnya apa? Ben gak pamitan ke rumah masing-masing, diundanglah semuanya datang untuk pamitan, untuk minta doa, sekaligus makan. Masa diundang nggak ada makan-makannya, Ustaz? Gitu ya. Oh, berarti itu ya Ustadz ya. Jadi dulu siapa yang awali gitu? Wallahu a'lam bishawab. Tapi memang gini Ustadz, kita itu Masya Allah, kita ini adalah masyarakat yang senang bancaan memang. Betul, masyarakat yang suka kumpul-kumpul. Iya, suka kumpul-kumpul. Nah, di ini kan begitu Ustaz, suka kumpul-kumpul. Makanya coba Ustaz ya, mana ada ajaran misalnya Masya Allah, bulan Syawal, ayo kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul halal bihalal. Mana ada kayak gitu. Kan adanya kita minta maaf, minta kehalalannya. Tapi kita itu memang enak, yang praktis. Gimana? Ayo kumpul bareng, salam-salaman, mari salam-salaman, makan. Coba lah Ustaz ya. Sama dengan kita misalnya, Masya Allah, kita memperingati la haula wala quwata illa billah, memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya kan kita memperingati kelahiran Rasulullah, baca sejarahnya, sirah nabawiyah, lalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nggak ada makan-makannya, garingan, kok saru gitu loh Ustaz ya. Ustaz saya suruh datang ke rumah, tapi saya aja ngobrol aja, nggak ada minumnya, nggak ada. Malah saya suruh-suruh malahnya, Ustaz minta tolong didoakan Ustaz. Tapi itulah produk kearifan lokal masyarakat kita. Masya Allah. Bahwa kita punya kebiasaan acara-acara tertentu, makan-makan, walimahan, bancaan selamatan. Dan itu Masya Allah tradisi yang luar biasa mulia. Karena kita mau berbagi, mau bersedekah, mau ya saling memberi untuk bersilaturahmi. Masya Allah. Baik. Ada banyak hal yang bisa kita ambil dari perkumpulan-perkumpulan itu ya Ustaz ya. Salah satunya adalah menanamkan rasa saling kebersamaan, gotong royong, kerukunan antar tetangga. Kita memperbincangkan tentang pentingkah walimatul haji. Ustaz, lebih ditekankan lagi sebetulnya hukumnya walimah. Ini apa sih Ustaz? Walimatul haji ini ya. Apakah sunnah atau bagaimana? Jadi semua walimah itu Ustaz, hukumnya sunnah. Kecuali walimatul urs, ada yang mengatakan wajib. Semua walimah apapun namanya itu sunnah. Kecuali walimatul ursi yang ada yang mengatakan wajib. Baik. Ya. Tapi yang lumrah di tengah-tengah kita, walimatul ursi itu sunnah kan Ustaz ya. Walimatul urs itu sunnah. Cuma menghadiri itu hukumnya wajib. Yang walimatul urs. Lalu terkait dengan walimah kita ini, istilah kita walimatul haji Ustaz ya. Padahal nggak ada itu istilah walimatul haji. Adanya di Indonesia Ustaz? Adanya di Indonesia. Di Malaysia ada nggak sih Ustaz? Wallahu a'lam ya Ustaz ya. Karena adanya di fikih itu walimatus safar Ustaz. Walimatus safar aja. Walimatus safar itu pun disunnahkan dilaksanakan setelah atau sepulang haji. Sepulang haji, bukan sebelum haji. Sekali lagi, yang sebelum haji, yang disunnahkan itu apa? Pamitan sama minta doa. Itu yang disunnahkan. Baru sepulang haji, itu disunnahkan walimah. Namanya walimatus safar, bukan walimatul haj. Nanti kalau ada walimatul haj, ada walimatul sholah Ustaz. Ada walimatul zakah, ada walimatul siam lah Ustaz ya. Nggak ada sebetulnya. Berarti Indonesia ini sohibul walimah Ustaz. Iya, karena memang itu tadi suka bancaan Ustaz. Suka walimahan. Ustaz, kalau di Indonesia atau di lingkungan sekitar kita, ini sudah terlanjur, kadang ada juga beberapa wilayah ini walimahnya ditaruh di sebelum berangkat. Beberapa wilayah juga walimahnya ditaruh di setelah berangkat. Yang semacam itu boleh nggak sih Ustadz? Iya. Jadi boleh-boleh saja kita mengadakan walimahan sebelum
sebelum haji atau sesudah haji boleh-boleh saja. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Wong intinya kita walimahan itu izharun ni'am wasyukri 'alaiha. Jadi kita tampakkan ini dapat nikmat dari Allah. Kita kemudian bersyukuran kepada Allah dengan wujud berbagi dengan sesama. Boleh-boleh saja, tidak ada larangan kita. Bancaan, syukuran, idharun ni'am itu tidak ada larangan sama sekali. Cuma kalau ditanyakan tuntunannya seperti apa? Kalau ditanyakan tuntunannya seperti apa? Anjurannya seperti apa? Anjurannya seperti apa? Ya. Yang benar anjurannya seperti apa? Kalau ditanyakan seperti itu, maka seperti itu tadi. Anjurannya sebelum berangkat itu sunnah pamitan, sunnah minta doa. Kalau pulang di rumah nanti setelah haji, baru sunnah bancaan selamatan, namanya walimatus safar. Adapun misalnya ada tradisi di tengah masyarakat yang walimatus safarnya, walimatul hajnya, ya walimah hajinya, ya ini istilah salah kaprah ini Ustaz ya. Walimah hajinya itu dilaksanakan sebelum haji, gak ada masalah. Gak ada masalah. Karena orang walimahan itu bebas. Bebas. Gak ada ketentuan, oh saya punya nikmat, punya apa. Gak misalnya harus waliman ini itu, gak ada. Ustadz Adi misalnya alhamdulillah dapat rezeki, dapat apa, terus waliman, monggo, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, itu tadi. Tidak ada masalah. Tidak ditentukan juga Ustadz ya. Setiap walimah itu jamaahnya laki-laki, jamaahnya perempuan. Itu bagaimana Ustaz? Ada yang tanya juga seperti itu Ustaz. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita ini alhamdulillah masyarakat yang luar biasa, hablum minanas ya Ustaz ya. Masyarakat yang benar-benar sosial di antara kita ini. Ustaz. Jadi saking sosialnya kadang Masya Allah Bapak Ibu diundang wis kumpul bareng di tempat yang sama. Kadang seperti itu. Monggo niat yang baik untuk walimahan ini kita lakukan dengan cara yang baik pula. Bapak-bapak kumpul dengan bapak-bapak, ibu-ibu kumpul dengan ibu-ibu. Jangan salah. Jadi Masya Allah kita niatnya baik tapi prakteknya salah. Contohnya apa? Bapak-bapak kumpul jadi satu dengan ibu-ibu. Nah, ini kan masalah ini kan Ustadz ya. Niatnya baik tapi prakteknya tidak baik. Sama dengan misalnya mohon maaf kita halal bihalal kemarin. Niatnya kita baik, silaturahim, membangun seduluran, lalu kemudian kita salam-salaman. Salahnya ketika kita salam-salaman dengan orang yang bukan mahramnya pun salam-salaman. Bahkan ada cipika-cipiki. Ini yang masalah. Niat yang baik, tapi tidak didukung dengan praktek yang juga baik. Monggo syukuran haji kita lakukan. Dilakukan sebelum, itu namanya pamitan dan minta doa. Intinya kan dalam syukuran haji yang sebelum itu kan mendoakan agar diberi selamat, lancar, barokah. Bahkan ada ustadz yang ngaji di situ memberikan nasihat sebagai bekal kepada tuan rumah atau sahibul walimah yang hendak menjalankan ibadah haji. Itu penting. Oke. Sebab begini Ustadz, ada yang bertanya juga nih Ustadz lewat jalur line SMS kita, interaktif kita nih. Pemirsa juga yang belum bisa langsung bertanya di line telepon atau line WA di nomor yang sudah tertera di layar kaca. Ustadz, jika mengadakan walimatul hajj, rukunnya apa saja? Kalau kita mengadakan walimatul hajj itu tadi Ustadz. Sudah terlanjur tersebut Ustadz ya, walimatul hajj. Walimatul hajj ya. Ya. Padahal saya cari itu Ustadz di kitab-kitab, saya temukan walimatul hajj itu. Yang saya temukan adalah walimatus safar. Walimatus safar. Gimana tata caranya kita walimatus safar? Jadi yang pertama, subhanallah, kita membuatkan sajian, hidangan untuk dimakan bersama. Tidak ada tuntunan harus menyembelih kambing, harus beli apa, tidak ada tuntunan seperti itu. Apalagi jor-joran, jung-jungan ya Ustadz ya. Nah, ini yang masalah ini kita Ustadz. Akhirnya
sesungguhnya ini sunnah, tapi akhirnya keluar dari sunnah. Kenapa? Jor-joran. Ben wah, ben mewah, ben koto apa. Ini yang la haula wala quwata illa billah yang seharusnya kita hindari. Kita hanya disunnahkan untuk ya punya kambing, monggo kambing. Yang punya sapi, monggo sapi. Kalau orang desa Ustadz, apalagi di Madura, haji itu beli sapi Ustadz. Di Madura Ustadz. Beneran. Jadi mereka buka terop Ustadz. Syukuran setelah haji itu Ustadz. Beneran. Jadi tidak harus sapi, tidak harus kambing. Ya, ayam pun bisa, telur pun juga bisa Ustaz. Ya. Yang penting kita bancaan, selamatan, ngundang saudara, ngundang tetangga sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketentuan yang saklek. Baik. Dan dilakukan di saat kedatangan itu lebih baik. Baik. Dilakukan di saat kedatangan itu lebih baik. Misalnya tidak saat kedatangan, boleh. Saya baca di dalam kitab Hasyiatan lil Qalyubi wa Umairah, boleh dan berlaku sampai 40 hari ke depan. Jadi misalnya, Masya Allah, datang sekarang syukurannya 10 hari lagi, boleh. Syukurannya 20 hari lagi, boleh. Batasnya 40 hari. Baik. Sebagaimana ditulis di dalam kitab Qalyubi wa Umairah. Masya Allah. Nah ini bahkan lebih boleh lagi. Ini kalau panjangan lagi ada Walimatul Hajj ya, diabadikan oleh TV 9 di MC Mas Hadi. Alhamdulillah. Tausiah aja Ustaz. Matur nuwun Ustaz, semoga bermanfaat bagi semua yang lagi memantau dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Insyaallah kita berjumpa lagi di Ujas Fajah minggu depan dengan tema yang berbeda. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.